Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan program yang telah saya buat, yaitu tentang fisika dan matematika untuk memenuhi tugas besar PKS ITERA tahun 2020-2021. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dirokta Elinda dengan NIM 120220038 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota TPB 49. Pada UAS PKS kali ini kita diberi pilihan untuk membuat program tentang mata kuliah fisika, kimia, matematika, ataupun biologi. Saya memilih program matematika dan fisika. Di sini saya memilih materi fisika tentang fluida, di mana materi fluida itu ada masuk materinya tentang tekanan hidrostatis, energi potensial, dan energi kinetik. Tujuannya dibuat program ini yaitu untuk mempermudah perhitungan pada materi di samping. Kemudian yang kedua yaitu saya memilih program matematika. Di sini saya mengambil materi matriks, di mana kita akan menghitung matriks berorder 2x2 pada materi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Di sini ada flowchart tentang fisika fluida. Seperti biasa kita akan mendeklar tipe data string. Di sini saya masukkan tipe data string ulang agar nantinya bisa dilakukan perulangan. Kemudian di sini ada declare integer pilihan. Kemudian di sini ada output, di mana kita akan diminta untuk nantinya memasukkan pilihan 1, 2, atau 3. Di sini ada input, kita sebagai user akan menginputkan angka 1 antara 1 sampai 3. Kemudian di sini ada if. Cabangan if. Jika kita memasukkan 1, maka akan masuk ke true. Di sini akan menjalankan program sesuai dengan cabangannya. Kemudian jika kita memasukkan angka 2, maka akan masuk ke pilihan kedua. Dan jika kita memasukkan angka 3, maka akan masuk ke pilihan yang ketiga. Jika kita memasukkan angka selain 1, 2, atau 3, maka akan keluar output program berakhir. Kita mulai dari yang pilihan pertama, yaitu untuk tekanan hidrostatis. Di sini ada declare integer variable n. Sini ada outputnya. Selamat datang di program tekanan hidrostatis. Kemudian masukkan banyak datanya. Kita sebagai user akan memasukkan banyak data atau n. Di sini kita mendeklar tipe data real array, yaitu ada row, g, ph, dan h-nya untuk nanti dihitung. Di sini ada declare tipe data integer variable i. Di sini ada for untuk perulangan, i sama dengan 0 to n-1. Kemudian di sini ada output lagi, di mana kita diminta memasukkan massa jenis, kita akan memasukkan massa jenisnya, diminta gravitasi, akan memasukkan nilai gravitasinya, kemudian diminta untuk memasukkan nilai ketinggian, kita masukkan nilai ketinggiannya, kemudian nantinya akan dihitung sesuai rumus tekanan hidrostatis. Di sini ada perulangan for lagi, i sama dengan 0 to n-1, kemudian di sini ada outputnya akan keluar hasil dari perhitungan dari data yang telah kita masukkan tadi. Kemudian di sini akan muncul output lagi. Jika kita masukkan iya, maka program akan mengulang ke awal, dan jika kita masukkan selain iya, maka program akan memunculkan output terima kasih. Untuk pilihan yang kedua, yaitu untuk energi potensial, sama seperti yang pilihan pertama, hanya saja bedanya di sini hanya beda output dan juga rumus yang digunakan. Sama seperti tadi, di sini ada perulangan for, di sini ada output hasil dari perhitungan. Di sini juga akan muncul lagi. Jika kita memasukkan iya, maka akan mengulang lagi, dan jika memasukkan selain iya, maka program akan berakhir. Di sini ada pilihan ketiga. Pilihan ketiga pun sama dengan pilihan 1 dan 2. Kita akan memasukkan data yang diminta sesuai dengan yang diminta. Yang membedakannya hanya rumusnya di integer array. Kemudian di sini di bagian akhir akan ada output nilainya.
masukkan masa jenis row-nya. Nah, ini akan keluar hasilnya. Kemudian ke program C++-nya. Di baris 1, 2, dan 3, ini ada header atau kepala program, di mana di dalamnya ada string ulang, string variabel ulang. Di sini ada do untuk perulangan. Kemudian di sini ada cout dan cin seperti yang tadi. Kita akan diminta untuk memasukkan pilihan antara 1 sampai 3. Jika kita memasukkan angka tersebut, misal kita masukkan 1, akan langsung menjalankan programnya. Dan jika kita masukkan 2, maka akan masuk ke else if, kemudian yang terakhir yaitu else-nya. Seperti ini. Di sini ada percabangan if, maka di sini ada cout dan kita diminta untuk masukkan banyak datanya. Ada cin, untuk kita masukkan datanya. Kemudian di sini ada integer array, row, k, ph, dan h. Di sini ada perulangan for, sama seperti yang tadi, int i sama dengan 0, i kurang dari n. Di sini kita masukkan nilai datanya. Di sini cout dan cin-nya. Kemudian ini rumusnya. Nah, di sini akan keluar cout nilai tekanan hidrostatisnya yang telah kita hitung tadi. Kemudian di sini ada else if, pilihan keduanya, yaitu untuk mencari energi potensial. Sama yang seperti tadi, ada integer dengan variabel n. Lalu kita akan menginputkan n nantinya. Kemudian di sini ada integer, array, ep, n, g, dan h. Cout dan cin seperti yang tadi, yang membedakan hanya rumusnya. Kemudian terakhir ada cout yang akan memberikan nilai perhitungan sesuai dengan data yang telah kita masukkan tadi. Dan yang terakhir ada pilihan ketiga. Di sini untuk menghitung energi kinetik. Kita menginputkan nilai selain 1, 2, atau 3. Maka program akan berakhir. Lalu kita sini kita masukkan misal kita masukkan 2 untuk mencari energi potensial. Dan datanya masukkan 2. Masukkan masanya, masukkan gravitasinya, masukkan ketinggiannya. Kemudian untuk data kedua, masukkan masanya, gravitasinya, kemudian ketinggiannya. Sini hasilnya muncul. Ketik ya jika ingin menginputkan ulang program. Kita masukkan ya. Nah, sini kita masukkan dan jika tadi kita menginputkan selain 1, 2, dan 3, maka program akan menampilkan cout. Program berakhir. Di sini ada deklarasi itu data string ulang untuk nantinya akan ada perulangan. Kemudian di sini ada integer n dan ada output untuk kita memasukkan banyak data. Ini input n. Nah, di sini ada percabangan if n lebih dari 0, n lebih dari sama dengan 0, dan n kurang dari sama dengan 10. Maksudnya kita diminta untuk masukkan data antara 0 sampai 10. Jika angka yang kita masukkan tidak sesuai, maka akan ada output. Banyak program melebihi batas jika tidak ketikkan tidak. Nah, di sini ada integer array order 2A, order 2B tambah 4 kurang 4 kali 4. Di sini arraynya 4, itu maksudnya banyak data yang tersimpan yaitu 4. Karena kan ordo 2 kali 2 itu ada 4. Nah, di sini ada deklarasi integer i. Di sini ada perulangan for i sama dengan 0 to n min 1. Kemudian di sini ada output tadi. Di sini output. Di sini kita diminta untuk memasukkan matriks A. Kita akan menginputkan ordernya, order 2A, order
orde 2A1, 2A2, 2A3 seperti itu. Di sini kan ada 4 nih, sesuai dengan array 4 tadi. Nah, ini outputnya masukkan matriks B. Kita masukkan matriks B, kita inputkan sama seperti yang matriks A tadi. Kemudian di sini ada jumlahan, di sini ada untuk pengurangan, dan di sini ada untuk perkalian. Gunanya komen di sini hanya untuk pembatas agar tidak bingung. Dan di sini ada perulangan for i sama dengan 0 plus n min 1. Setelah itu di sini ada output, masuk lagi order matriks 2x2. Data ke satunya sekian, hasil penjumlahan sekian, data ke sekiannya hasilnya sekian, seperti itu terus. Untuk penjumlahan, pengurangan, dan yang terakhir untuk perkalian. Outputnya. Nah, di sini jika kita akan diminta untuk mengetikkan iya jika kita ingin mengulang program atau tidak, maka akan kita masukkan tidak. Ini kita ada input untuk ulang. Jika iya, ini program akan kembali ke atas. Seperti ini. Kita akan diminta lagi untuk memasukkan banyak data. Dan jika tidak, maka program berakhir. Sekarang banyak data. X-nya 2, 4, 5, 3, ini langsung keluar semua data ke satunya. Ini hasil penjumlahan data ke satunya ini, hasil pengurangannya itu, ini hasil pengurangannya, kemudian hasil perkaliannya juga langsung keluar. Sini perkaliannya. Nah, ada output ketikkan ya jika ingin mengulang program, dan jika tidak ketikkan tidak. Kita ulang. Ini lagi masukkan banyak data. Itu lagi. Kita ketikkan tidak. Maka program berakhir. Biasa baris 1, 2, dan 3 itu header atau kepala program, yang mana di dalamnya ada string ulang. Di sini ada do ini untuk perulangan. Kemudian di sini ada integer variabel n. Di sini ada komen itu terbaca seperti ini, menginputkan banyak data, gitu, hanya untuk mengingat saja. Tapi nanti ketika program di run, komen tidak akan terbaca. Kemudian di sini ada cout, kita diminta untuk masukkan banyak data. Di ini kita masukkan n dari integernya. Di sini ada if, jangan n lebih dari 0 dan n kurang dari sama dengan 10. Ini maksudnya seperti yang tadi, data yang kita masukkan harus berangka 1 sampai dengan 10. Jika tidak, maka program akan berakhir. Ini ada integer lainnya. Orde 2A4, orde 2B4, tambah 4, kurang 4, kali 4. Maksudnya di sini adalah data yang tersimpan akan berjumlah 4. Kemudian di sini ada perulangan for, integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Di sini ada komen lagi. Kemudian di sini ada cout-nya. Kita diminta untuk masukkan matriks A. Nah, kita sebagai user akan memasukkan. Ini ada in-nya. Orde 2A0, orde 2A0, orde 2A2, gitu terus. Masukkan semuanya. Kemudian cout-nya ada lagi di sini. Masukkan matriks B. Maka kita akan masukkan nilai matriks B masing-masing elemennya. Kemudian di sini ada komen. Kita tambahkan komen. Sign matriks penjumlahan A dan B. Di sini rumusnya akan keluar hasil penjumlahannya. Sign matriks pengurangan A dan B. Di sini keluar juga nilainya, baik pengurangannya, dan assign matriks perkalian A dan B, hasilnya juga akan keluar. Di sini ada pengulangan for integer i
sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Dan di sini ada COUT, order matriks 2 kali 2 data ke sekian. Nah, di sini keluarlah semua hasilnya yang tadi. Ini setelah dihitung dengan rumus, maka di sini akan keluar datanya. Ini ada else-nya, dimana kalau kita menginputkan angka selain 1 sampai 10 maka akan ada COUT. Banyak program melebihi batas, masukkan angka 1 sampai 0 seperti itu. Kita akan diminta menunjukkan ulang. Nah, ini ada COUT. Ketikkan ya jika ingin mengulang program. Ini perulangan yang tadi terulang. Nah, COUT-nya jika tidak, ketikkan tidak. Ini kita inputkan ulang. Ini while ini dari yang dari perulangan dulu tadi di awal. Nah, ini COUT-nya kalau kita inputkan tidak maka akan program berakhir. Nah, masukkan matriks A. 2, 3, 4, 5. Dan matriks B-nya 5, 6, 3, 2. Nah, ini dia. Ini hasil penjumlahan dari data yang di atas ini. Ini hasil penjumlahannya, ini hasil pengurangannya sesuai dengan rumus, dan ini hasil perkaliannya. Jika ini sesuai dengan rumus yang telah kita masukkan tadi. Nah, ketikkan ya jika ingin mengulang program. Ketika tidak, jika tidak, kita coba ya. Kita diminta lagi untuk masukkan banyak data. Matriks A 2, 1, 2, 3. Tadi itu kan kita diminta datanya antara 1 sampai dengan 10. Jika kita masukkan misal 11. Nah, ini. Banyak program melebihi batas, masukkan angka dari 1 sampai 10. Ketikkan ya jika ingin mengulang program, ketikkan tidak jika tidak. Tidak. Program berakhir. Dan presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.